Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dari semuanya. Apa kabar? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat. Baik, kali ini kita akan lanjutkan materi tentang gerak lurus, di mana kita akan berikan contoh soal, contoh soal dari berbagai dasar teori yang sudah kita berikan di tutorial sebelumnya. Baik, saya punya soal yang pertama, soal yang pertama ada sebuah grafik, sebuah grafik di sini menunjukkan kecepatan benda. Jadi sumbu y-nya ini adalah kecepatan benda, kemudian yang pada sumbu x-nya adalah waktu ini ya. Ini grafik menunjukkan adalah kecepatan benda yang bergerak lurus dalam selang waktu tertentu begitu. Nah, angka-angka yang sudah tertera pada grafik seperti ini, kita disuruh mencari jarak tempuh total. Jarak tempuh total benda tersebut. Nah, di sini untuk detik ke 0 sampai detik ke 10, 0 sampai detik ke 10, benda bergerak dengan kecepatan tetap, yaitu 15 meter per sekon, gitu ya, 15 meter per sekon. Sementara pada detik ke 10 sampai pada detik ke 40, ini ada perubahan kecepatan, yaitu semakin lama semakin kecil, dan akhirnya dia punya kecepatan 0. Gitu ya membacanya. Nah, bagaimana cara mencari jarak tempuh benda tersebut? Ada cara yang paling mudah yang bisa kita tempuh. Ketika grafik ini menyatakan hubungan antara kecepatan terhadap waktu, maka jarak total atau jarak tempuh benda total itu dapat kita cari dari luasan di bawah kurva ini. Nah, gitu dah. Jadi ini adalah luasan di bawah kurva merupakan jarak tempuh bendanya. Nah, karena yang ditanyakan adalah dalam selang waktu 40 sekon, berarti ngitungnya mulai dari 0 ini sampai pada detik ke-40. 0 sampai dengan detik 40. Jadi ya ini semua, ya. Jadi kalau kita lihat bangunnya yang ada di sini, S ini adalah jarak totalnya. Bangunnya yang ada di bawah kurva ini merupakan bangun trapesium. Ya, iya, coba kita lihat. Ini kan trapesium ya, ini, sana, dan ke situ. Ini adalah trapesium. Sehingga luasan di bawah kurva ini yang kita gunakan adalah luas trapesium. Itu. Bagaimana luas trapesium? Yaitu jumlah sisi sejajar, yaitu ini yang 40 dengan yang ini 10. Jadi 40 dan 10 yang sejajar. Nah, ini 40 tambahkan dengan 10, kita jumlahkan, dikalikan dengan setengah dari tingginya. Setengah kali 15, gitu. Nah, sehingga ketemunya adalah 375 meter. Inilah jarak tempuh benda mulai dari detik ke 0 sampai detik ke 40, ya, yang diwakili oleh luas dari trapesium. Itu gampang kan? Jadi jawabnya adalah C, 375 meter. Nah, untuk contoh soal yang kedua, coba perhatikan. Tentukan kecepatan rata-rata benda. Nah, kalau seperti ini, ini adalah grafik hubungan antara jarak terhadap waktu. Nah, jarak terhadap waktu. Nah, gitu ya, jarak terhadap waktu. Nah, gradien dari jarak terhadap waktu yang saya maksud adalah atau tangen ya, tangen alfa ya, sudutnya di sini itu merupakan kecepatannya itu. Nah, sehingga kalau kita nyari kecepatan itu sama dengan delta X dibagi dengan delta T. Ya, delta X yaitu X awalnya 40 adalah posisi awal di titik 40, kemudian posisi kedua setelah menempuh perjalanan selama 40,
40 detik, ternyata dia berada pada jarak 100. Nah, berarti ini kan delta X-nya gitu. Delta X-nya berarti kita bisa hitung delta X-nya adalah 100 dikurangi 40 dibagi delta T-nya adalah 40. Nah, ketemunya adalah 60 per 40 atau 3/2 meter per sekon. Nah, inilah kecepatan rata-rata dari penghasil pembacaan grafik ini. Gitu. Nah, saya kira gampang ya untuk mencari kecepatan rata-rata, mencari jarak total dengan cara-cara pintas seperti ini gitu. Nah, tetap semangat ya dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.